opening sama closingnya kalau bisa sewah mungkin. Nah itu pakai Oke. itu bisa tuh. Oke, sip. And action. Mendingan gue atau aku atau saya ya? Gue aja deh. Gue aja. Yaudah, oke. Nama gue Farel. Nama gue Paroji. Dan nama gue Aris. Bentar, mukanya Aris malah loading. sekali lagi. Dan nama gue Aris. Dan selamat datang di podcast Fafo. Lo habis pulang dari kantor, Riz, hari ini? Iya, baru balik kantor, guys. Kerja ini di studio lagi. Baru selesai syuting lah, intinya. Nah, syuting apa? Kita boleh tahu nggak lu syuting apa, atau lu kayak ngesign kontrak biar kayak nggak ada orang yang tahu sama sekali? Ya, intinya ada musik video salah satu artis. Tapi masih baru-baru nih, artisnya masih baru bikin beberapa MV lah. Nah, Oh, wow. Oke. maksudnya looks-nya oke juga tadi di set, kayak ya gitulah. Jadi lu udah bukan freelance lagi sekarang kerjanya? Udah bukan. Oh, wow. Jadi sekarang lu full time. Dan do you miss the Full life time. yang lu pernah punya waktu pas lagi freelance, atau lu jauh lebih mending full time? Nggak tahu, ini udah 2 bulan aja gue kayak gue bosen banget bang. Gue penasaran sih, maksudnya kayak dari segi apa ya, prosesnya itu loh, kayak pre-production, production, sama post-production. Maksudnya oke, gue sama Farel mungkin nggak beda jauh lah ya, karena benar-benar di sosmed, tapi si Aris ini kan lebih intricate nih. Nah, Betul. lu bisa kayak sharing aja nggak sih, terus kayak gue penasaran juga nih kayak proses lu buat filmmaking atau itu pre-production, production, sama post-production itu apa yang istilahnya kayak mesti lu siapin, struggle-nya gitu-gitu. Gue coba deh paraphrase pertanyaannya Oji. Soalnya emang menurut gue ini ada suatu hal yang genuinely, ini gue kayak I'm not just talking as a person yang mau ngerjain tugas ini. Emang soalnya kan kalau gue sendiri emang fotografi ini emang I've only been doing something yang purely freelance kan. Jadi emang gue nggak harus ngedeal sama banyak orang. Gue nggak harus istilahnya nge-prepare segala hal dari awal sampai akhir tuh, nggak usah sedetail itu dan kan bisa sespontan itu kalau misalnya gue mau ini kan, kalau ada photoshoot atau apa. Dan itu kan pasti beda banget dengan yang namanya kerja di production house. Gue tuh sebenarnya emang dari lama tuh emang ingin banget coba kayak ngecelupin kaki gue ke kolam renang production house, tapi emang agak sulit sih. Dan mungkin sebenarnya I think sebelum kita mulai kayak ngomongin tentang sekarang lu kerjanya apa, gue tuh sebenarnya lebih interested ini dulu sih, kayak cara lu get in touch sama pekerjaan yang lu kerjain ini sekarang itu gimana? Sebenarnya kalau di film itu atau filmmaking ya, kuncinya satu, konsisten. Maksudnya dari film-film yang udah dibikin, itu akan jadi evaluasi ya. Maksudnya dari misalnya kita bikin film pertama nih, oh kita tahu guys, kurangnya apa, itu dijadikan evaluasi di film kedua. Terus, dan seterusnya, konteksnya kalau gue pribadi, gue mengalami hal itu dan gue mempelajari hal itu. Lu sendiri emang apa ya istilahnya? Soalnya kan gini ya, kan gue emang juga sempat kerja di behind the scenes di beberapa production film-film pendek sih sebenarnya, film-film pendek. Dan dari yang gue perhatiin tuh emang biasanya orang-orang kru yang ada on set tuh mereka tuh kurang lebih kayak punya, kalau misalnya gue bisa generalisir itu ada kayak dua tipe personality. Yang satu tuh beneran orang yang purely suka dengan art, dengan format film sebagai seni, dan mereka tuh emang omongannya tuh seni abis dari awal sampai akhir. Tapi yang kedua tuh beneran yang di sana tuh emang purely karena mereka punya interest dalam segi technical. Jadi mereka bodo amat lah dengan Martin Scorsese atau dengan Quentin Tarantino. Emang beneran purely di sana karena emang mereka punya skillnya. Nah, kalau misalnya gue boleh tahu, gue I want to know, where do you see yourself in the spectrum? Kayak apakah lu memang punya interest di film dari awal, atau emang ini adalah suatu hal yang emang
ini adalah sebuah talenta yang lu punya dan lu emang ingin membagikan talent ini ke orang-orang lain? Kenapa gue suka film? Pada saat waktu gue kecil, gue tuh nonton ada film, yang namanya, The Mummy ya, Mummy 2 Mmm, gitu, kayak kaisar-kaisar gitu, dia bangkit dari pasir, gurun pasir gitu, terus kayak, wow, wow, ini gimana cara bikinnya gitu. Sampai akhirnya gue sepenasaran itu sama film itu, sampai akhirnya gue kuliah kuliah, film, dan gue terjun di film itu. Dan ketika gue masuk ke dunia film, di situ gue paham kayak, gue menemukan diri gue, adalah orang yang dominan di sisi teknikal, di sisi teknis. Dan ya memang di film itu ada dua dua orang ya, apa, 2 perbedaan yang tadi lo bilang, tapi 2 perbedaan itu harus berkesinambungan. Misalnya kalau yang purely kreatif, itu pasti akan didominasi oleh director kan, karena director mungkin punya, eee, ide-ide yang visioner atau kayak ide-ide yang iya iya, tidak pernah betul dipikirkan oleh kita gitu kan. Nah, betul. sedangkan yang tadi dibilang satu lagi adalah yang lebih dominan di technical. Itu adalah biasanya orang-orang dari teknis tim kamera atau tim lighting atau tim sound dan lain-lain lah. Nah tapi, kedua hal yang berbeda ini, itu harus saling berkesinambungan. Dari lo sendiri itu, job desk yang sekarang lu punya tuh apa aja ya kira-kira? Job desk yang gua terapin ya, gua konsentrasiin di film, itu di departemen kamera. Di film ini tuh ada hierarki, by the way, kayak kalau dari departemen kamera ada asisten kamera 2, terus naik lagi asisten kamera 1, terus naik lagi ada camera operator, terus naik lagi ada director of photography. Nah, untuk sekarang job desk gua itu, masih di titik asisten kamera 1 dan kamera operator, Nice, gitu. Oke. Berarti, kalau misalkan dari tadi gua perhatiin hierarkinya, lo sekarang posisinya udah di tengah lah ya? Mhm, yap, Oke, berarti ya. Nah, betul. lu, kalau misalkan gue boleh nanya lagi, itu lu dari let's say ya, berarti kan lu harusnya masuk dari itu dia kan, asisten kamera 2 dulu. Dari yang kedua sampai asisten kamera 1 itu ngambil lu berapa lama tuh buat naik level ke situ? Mungkin ngambil 2 sampai 3 tahun, wow, 2 karena sampai butuh 3 butuh tahun? damn. Kehitung cepet nggak sih kalau butuh misalnya itu? ya beda-beda beda-beda, progres orang beda-beda, karena di teknis ini banyak banget alat-alat yang baru banget kita temuin gitu, kayak gue suka banget kayak tiba-tiba ngeliat, "Anjir ini alat apa?" Gitu. Nah itu kan harus Oke, dipelajari karena itu bakal Betul, iya. diterapin gitu. bener juga sih. Masa apalagi ini job desk atau enggak istilahnya kayak overall pekerjaan yang bener-bener yang mengharuskan lo melek lagi, melek dengan teknologi gitu ya. Dan bisa aja Yes. lo mungkin lagi proses dari asisten kamera 2 ke 1, di ranah lo di tengah-tengah itu tiba-tiba ada teknologi baru gitu kan. Berarti kan otomatis lo kayak, "Oh, ada tambahan lagi nih," gitu kan, kayak ada PR baru gitu kan. Iya. Apalagi kalau Ya misalnya Bener sih. indie kan, biasanya tuh emang kompetisinya tuh lu sebagai independen dengan budget yang amat sangat rendah ya. Ya ini konteksnya kalau misalnya emang purely indie, nggak ada backingan studio ya, dan lu harus kayak beneran nge-compete dengan orang-orang atau enggak produksi lain yang technical capability dan budget tuh jauh lebih tinggi, itu gila sih sebenarnya. Itu udah bukan kamera, itu udah rig gitu. Iya kan, Reza? Itu dari uniknya ya dengan kalau misalnya kayak let's say lu syuting indie ya, kalau misalnya kadang-kadang especially kalau misalnya lu jadi gaffer tuh dari yang gue perhatiin tuh emang kayak ada seninya sendiri gitu. Gue inget banget waktu pas teman gue lagi ada apa namanya, dia kan mau nge-shoot ini kan top to down dan geser ke kiri kanan. Sebenarnya gampang banget kalau misalnya lu punya dolly track di atas kan. Nah dia punya dolly track, masa cuma satu.
dolly track-nya segini, tapi dia syuting ke tempat tidurnya kayak segini. Jadi mau nggak mau entah bagaimana kan dia harus pakai dolly track-nya kayak taruh di tengah-tengah atas kan. Gue fotoin, gue nge-tag Instagram Shitty Rex, lu tahu? Tahu tahu. Di Di repost. repost. Wow. Perintilan-perintilan tim kamera itu banyak banget dan itu kita semua harus hafal. Dan kalau dari segi workflow ya Pak, Askam tuh dia sudah bekerja sebelum hari H syuting. Maksudnya dari awal kan director sama DP kan pasti akan diskusi kan, kepala antar kepala gitu. Ada yang namanya prep alat, ada yang namanya equipment check, dan kita sekalian juga yang namanya test cam, tes kamera sebelum hari H syuting itu. Right. Dan itu pasti emang kalau misalnya treatment-nya dari awal udah jelas kan ya mau kayak apa untuk production-nya. Tapi kalau misalnya kayak let's say andai kata tiba-tiba antara dari direkturnya atau DOP-nya tiba-tiba pas lagi syutingnya minta shot baru atau ganti set, apakah itu sudah menutup kemungkinannya atau lu juga punya experience kayak harus ngedeal dengan suatu hal yang tiba-tiba kejadi atau di luar kendali lu? Sebenarnya itu sering terjadi. Tapi Oh. mau gimana, kita semua pekerja film ya ketika kita di dalam satu set, kebersamaannya itu, menurut gua bagus banget, maksudnya baik banget, kayak kita, saling tolong, saling ngasih saran. Itu hard skill penting sih, maksudnya kayak lu nggak cuma jago, apa namanya, lu nggak cuma jago operate kamera, tapi ya itu, misalnya kayak to be able to think on your feet, di mana itu yang tadi lu bilang, DP-nya tiba-tiba ngomong kayak, "Oh, ini kayak shot shot baru gini, angle baru ini keren." Tapi equipment kita nggak ada. Ya udah kita harus kayak semacam MacGyver bikin apa yang ada di sekitaran kita, bikin persis kayak gitu, terus dijalanin. Hal-hal seperti itu sering banget kan, di mana kayak, oh lu butuh begini tapi alatnya kurang atau gimana. Oh iya, Dan gua punya gini. menurut gue juga ini sangat menarik ya, karena gue kan Heeh. istilahnya masih di ranah small fry ya, misalnya kayak masih kecil Mhm. gitu. Gue di mana bikin konten buat mass consumer di sosial media, ya udah apa, equipment gue itu akan sangat minim sekali chance di mana, oh gue butuh shot kayak gini, tapi gue gak ada equipment. Karena equipment gue nggak pernah kelebihan, nggak pernah kekurangan. Equipment gue cuma satu doang, dan itu HP. Gue tuh waktu itu bikin sinematik buat mobil, sehabis kayak poles, cuci coating itu dari salon mobil. Gue Ah, ya udah, misalnya kayak inspirasi, bisa mungkin bekal gue itu cuma yang gue lihat dari internet juga gitu loh, kayak oh angle shotnya begini begini begini, tapi pas gue lihat istilahnya dari perspektif kedua gitu ya, dari second person view itu, Mhm. orang megang kamera, mengoperasikan kameranya itu juga nggak begitu ribet. Lu megang kamera dan lu gerakin badan lu begini 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 gitu, lo arahin kamera begini begini. Kayak bekal awalnya tuh lu nggak begitu, oh lu harus selevel segini dulu buat bikin konten bagus, enggak. Lu bener kayak dari modal HP sama pinggang lu yang masih bagus itu udah aman gitu loh. kalau 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 film tuh, dia tuh udah ada shot list-nya, Rel. Udah punya shot 1 apa, shot 2 angle-nya apa, shot 3 apa. Nah, sedangkan kalau konten ini kan on the spot lah. Maksudnya kita harus perbanyak referensi-referensi kita, shot-nya kayak gimana nih yang lagi ngetren gitu. Betul, betul, betul. Mhm. Itu emang suatu hal yang emang kasarnya apa ya, I think emang ini emang relevan banget ya, baik itu emang buat content creator atau videographer, fotografer, atau film yang namanya experience sama referensi itu emang suatu hal yang emang nggak bisa kurang lebih diajarkan lah ya. It really is about kayak the person behind the camera and not the camera itself. Soalnya jujur menurut gue Mhm. ya, I don't know if you agree atau enggak, tapi emang kalau gue sendiri karena emang gue maybe I'm just talking from experience ya. Soalnya kan gue juga syuting kan pakai kamera Nikon sejak tahun 2016 kurang lebih. Kameranya sama kan. And I don't get the luxury of kayak being able untuk
beli lensa Zeiss lah yang paling bagus atau yang paling bokeh. It's really painful di awalnya, but I feel like kayak ironisnya dengan gue memiliki limitation alat yang gue ada sekarang ini, itu malah it allows me untuk kayak lebih fokus ke komposisi dan juga kandungan cerita fotonya dibandingin dari segi teknisnya sih. Gue jujur setuju sih sama lo, Ron. Soalnya apa namanya, dengan situasi lo yang kayak gitu, bisa aja lo dapat bisa kayak lo akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kebanyakan orang nggak dapat. Karena let's say gini, lo punya kamera, lo pakai kamera ini let's say 3 sampai 5 tahun gitu ya. Cuma kalau misalkan lo beli kamera nih, tapi ya udah lo for some reason ya udah belum 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 bisa upgrade ke lini-lini yang lebih baru gitu. Nah, lo berarti artinya akan lebih punya jam terbang di kamera itu lebih dari lebih banyak orang gitu kan. Teknik lo lebih bagus, dengan teknik lo yang jauh lebih bagus akan ngalahin orang yang nggak punya teknik pakai kamera yang paling bagus gitu. Kalau di film jalannya ada dua rel kayak Hmm. mau indie way atau commercial way. Kalau Hmm. indie way mostly orang-orang ini tidak peduli dengan dengan kamera apa ya, dengan kamera apa yang dia gunakan. Mereka nggak peduliin kamera yang terbaru atau apapun itu. Dan yang kedua, yang tadi ada commercial way, ya pasti kan outputnya tuh akan ada di bioskop kan, otomatis ya teknologi tetap berkembang, kamera tetap baru, terus screen di bioskop tuh pasti XX1 tuh pasti request-nya kayak dengan hasil yang maksimal gitu. Bahkan Netflix pun sekarang sudah punya standar gitu. Oke. Itu ya dua alasan yang berbeda sih. Jadi emang bisa disimpulkan emang kasarnya emang when it comes to the commercialization of content creating, especially kalau misalnya di film ya, emang bisa dikatakan mau nggak mau hal-hal teknis seperti ini adalah suatu hal yang nggak bisa dikompromiin. Emang kadang-kadang emang demand-nya akan selalu ada. Tapi emang I think it's safe to agree kalau misalnya let's say kita emang baru mulai and we want to start off something, the best course of action ya udah mulai aja dengan apa adanya dulu. Nanti perihal nanti apakah bisa nge-afford hal-hal yang secara teknis jauh lebih canggih, ya sudahlah. Whether or Ya, not kita syutingnya pakai kentang atau pakai Ari Alexa, yang penting kita mulai aja dulu. gue syuting pertama kali itu pakai Sony A72 dan syuting pertama kali itu ada 30 orang gitu ya, bareng-bareng satu Hmm. kampus dan itu seru banget, guys. Itu kayak, guys kita coba bikin film aja dulu, jelek gak jelek, bikin aja dulu gitu. Kita patungan, kita start-nya dari Hmm. patungan sampai akhirnya di titik kita kerja nggak patungan dan dapat uang juga gitu, dapat fee juga. Oke lah, paling untuk episode yang hari ini mungkin segitu ya yang bisa dibahas. Dan sebenarnya itu understatement sih kalau misalnya gue ngomong segitu, karena tadi banyak banget yang di-share nih di episode ini, apalagi dari Aris gitu loh. Aris dari yang istilahnya dibandingin gue sama Farel, Aris ini masuk ke bidang yang lebih proper gitu, istilahnya lebih profesional gitu. Oh ya, Dan absolutely. banyak banget insight yang gue sama Farel ya bertiga lah dapat dari satu sama lain gitu loh, karena ini saling sharing eh, perspektif yang berbeda di ranah yang kurang lebih sama gitu. Guys, gue juga terima kasih. Jadi gue juga punya insight dari kalian juga tentang content creating ya, dari videografi yang kelihatannya simple, tapi itu nggak simple menurut gua. Karena itu harus mikir juga. Dan Farel juga yang fotografer kayak tadi tuh yang nggak perlu kamera mahal, yang penting komposisi. Anjir, ya juga ya, gitu. Bener, itu malah Maksudnya dari obrolan ini, maksudnya gue punya insight baru dari kalian berdua ya. Maksudnya kita juga saling kasih insight gitu. Kalau kesahnya terus kayak seru-serunya kayak gimana. Sekian untuk malam ini. Thank you so much guys. This has been a great episode. So yeah, good night. Daydream
sleep amid the flowers for a couple of hours.